Seram, tekstil Cina hasil limbah beracun nyelonong masuk RI. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan bahwa ada produk tekstil Cina yang dibuat dari bahan baku yang tidak semestinya. Produk tersebut banyak beredar di Indonesia melalui e-commerce. Tidak sedikit masyarakat yang meminati karena harganya cenderung miring. Dari Cina, terkadang dalam satu studi ditunjukkan bahwa produk tekstilnya kadang-kadang limbah sebenarnya, kadang beracun dan berbahaya. Tapi kita tidak pernah tahu dijahit saja sama mereka sampai itu ke Indonesia. Tidak ada izin edar, tidak ada ini dan itu, pokoknya masuk saja, katanya dalam YouTube Kata Data. Lutfi akan mengatur peredaran produk seperti itu karena bakal membahayakan masyarakat. Selain itu ada ketidakadilan kompetisi dengan produk lokal. Ketika produk dari Cina berhasil menekan harga, UMKM Indonesia kesulitan mengakalinya dan akhirnya menjual dengan harga tinggi. Akibatnya pelaku usaha dalam negeri harus kalah bersaing. Ini yang kejadian, banyak pengusaha UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah yang terhempas keluar dari pertandingan karena level equal playing field tidak ada. Kadang-kadang kalau di Indonesia untuk masuk menjual kain perlu ada standar nasional Indonesia, izin edar, izin ini, izin itu. Salah satu contoh pengusaha dalam negeri di tangan produk impor adalah ketika sebuah usaha dalam negeri yang berhasil maju dengan mempekerjakan 3.400 pekerja pada medio 2016 sampai 2018 lalu. Industri ini memiliki perputaran ekonomi lebih dari 650.000 dolar per tahun atau 9,3 miliar rupiah. Sayang ketika industrinya maju, ada e-commerce yang membocorkan beragam data dari usaha dalam negeri tersebut melalui artificial intelligence kepada industri Cina. Asal-hasil produk import membanjiri Indonesia dengan harga yang sangat timpang dan usaha dalam negeri jadi mati. Kalau kejadiannya seperti itu, e-commerce ini pertarungannya, perjumpaan penjual dan pembeli tidak diatur. Karenanya tidak diatur seperti pertandingan tinju. Pertandingan bakal berjalan secara liar. Ini yang kejadian. Indonesia disarankan hati-hati tekan kerjasama dengan Cina. Pemerintah diminta waspada dalam menekan kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah Cina. Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru yang telah diresmikan Cina, yaitu Local Currency Settlement. Dalam kebijakan itu untuk konteks perdagangan dengan Cina akan menggunakan mata uang yuan dan rupiah. Apalagi saat ini kerjasama ekonomi Indonesia dan Cina terus meningkat. Hal itu ditegaskan Ketua Asosiasi Kerjasama Indonesia-Cina Maijen TNI Purnawirawan Sudrajat dalam acara diskusi virtual NKRI dan ancaman komunisme dalam dinamika geopolitik yang digagas Gelora Talks Rabu 6 Oktober. Kalau kedekatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pemahaman politik antara Indonesia dengan Cina, ini akan terjadi ketimpangan, justru akan negatif bagi kita, ucap Sudrajat. Sudrajat meminta Indonesia memahami konteks perdagangan dengan Cina secara baik. Selain itu, pemerintah Jokowi diminta perbanyak memunculkan ide dari lembaga penelitian serta edukasi yang mendalam terhadap Cina. Jadi China Studies itu is very important karena salah satu core bisnis kita ke depan 5-10 tahun yang akan datang. Kita tidak bisa lepas dari pengaruh membesarnya Cina, katanya. Selain itu, pemerintah juga diminta tidak parno dengan banyaknya masyarakat yang menonton film pembantaian G30 SPKI. Menurutnya, masyarakat perlu tahu dan menilai sendiri terhadap munculnya komunisme di Indonesia. Film G30 SPKI itu opsional saja, tidak perlu dilarang dan tidak usah dipromosikan juga. Silakan saja, biar rakyat yang belajar sendiri dari itu. Karena nyatanya kita harus melihat dunia yang sudah berubah, tidak lagi seperti dulu, katanya. Yang harus kita pertimbangkan adalah sekarang bagaimana bangsa ini lebih produktif lagi. Mengejutkan, Presiden China Xi Jinping bisa dilengsarkan secepatnya jika teori COVID-19 berasal dari lab Wuhan terbukti. Presiden China Xi Jinping disebut bisa dilengsarkan kapan saja jika ilmuwan bisa membuktikan COVID-19 berasal dari laboratorium di Wuhan.
Sejak wabah COVID-19 muncul, beredar teori konspirasi bahwa penyakit mematikan itu berasal dari Institut Virologi Wuhan. Penasehat Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan konsekuensi yang bakal diterima Xi begitu besar jika terbukti ditemukan. Jamie Metzl mengatakannya beberapa hari setelah Dinas Rahasia Inggris tengah mencari buktinya yang kini mereka anggap layak ditemukan. Di Cina, jika benar ada bukti COVID-19 dari lab Wuhan, ada potensi Xi Jinping dilengsarkan, kata Metzl kepada LBC. Dia menjelaskan apabila terdapat buktinya, maka negeri Panda terancam dikucilkan oleh seluruh dunia. Akan menjadi pukulan geopolitik yang besar bagi negara itu, jelas Metzl seperti dilansir The Sun pada Senin 31 waktu setempat. Metzl menuturkan temuan tersebut akan membuat marah keluarga yang kehilangan anak, orang tua maupun pasangan mereka. Tidak hanya akan menjadi kesalahan besar, kejadian itu bakal dipandang sebagai upaya penutupan kejahatan, papar Metzl. Sementara presenter Majid Nawas mengatakan konsekuensi besar bakal dihadapi Beijing jika teori tersebut terbukti benar. Sebabnya keseluruhan planet untuk pertama kalinya dalam sejarah terkunci karena wabah itu, beber Nawas. Langkah Dinas Rahasia Inggris yang memutuskan menyelidiki asal-usul virus tersebut membuat hubungan London dan China memanas. Ketegangan itu ditambah pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang meminta agar investigasi dari mana berasalnya virus itu digelar. Beijing berulang kali membantah Institut Virologi Wuhan sebagai sumber dari COVID-19 yang sudah menghabisi sekitar 3,5 juta orang di seluruh dunia. Negeri Panda yang begitu gusar isu tersebut kembali diangkat berkata investigasi itu seperti upaya Amerika Serikat menemukan senjata pemusnah di Irak. Sebuah editorial yang diterbitkan surat kabar pemerintah Global Times menuding pemerintah Amerika Serikat begitu arogan. Beijing menyatakan negeri Uncle Sam tidak mempunyai otoritas yang lebih besar dari Badan Kesehatan Dunia ataupun WHO. China menuduh Amerika Serikat memainkan permainan politik dengan menjadikan WHO sebagai alat kepentingan mereka. Di sisi lain, sejak wabah COVID-19 muncul, beredar teori konspirasi bahwa penyakit mematikan itu berasal dari Institut Virologi Wuhan. Penasehat Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan konsekuensi yang bakal diterima Xi begitu besar jika terbukti ditemukan.